sampai pada masih bab orang itu harus amal. Jangan cuma ngelamun ya, jangan cuma ngelamun, harus amal. Seperti orang sakit jerawat dikasih tahu obatnya A gitu ya. Terus dia ngomong, "A itu obat jerawat loh, A itu obat jerawat." Ya, nggak sembuh-sembuh. Ya, kalau mau sembuh ya beli A, ya kemudian dipakai. Nah, insya Allah nanti sembuh. Walaupun A dipakai bukan jaminan sembuh, tapi insya Allah itu jalan menuju kesembuhan. Dari ilmunya sudah betul. Imam Ghazali mengatakan, walau qara'ta al-ilma mi'ah sanah, meskipun kamu tuh belajar 100 tahun, kemudian wa jama'ta alfa kitab, dan kamu sudah mengumpulkan 1000 kitab, jadi punya perpustakaan pribadi ya, 1000 kitab, bahkan mungkin hafal 1000 kitab tadi, la takunu musta'idan li rahmatillahi ta'ala illa bil amal, maka kamu tidak akan menjadi orang yang layak menerima atau bisa menerima rahmatnya Allah Ta'ala, yaitu kecuali dengan mengamalkan ilmu yang kamu pelajari, sebagaimana diwahyukan oleh Allah Ta'ala, wa an laysa lil insani illa ma sa'a, dan sesungguhnya manusia itu tidak mendapatkan kecuali apa yang dia usahakan. Ya, tidak mendapatkan kecuali apa yang dia usahakan. Barang siapa berkata inna hadhil ayah mansukhatun biqaulihi alaihi salam, barang siapa berkata ayat ini sudah mansukhah, dihapuskan oleh sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min thalath, al hadits, kalau anak cucu Adam meninggal dunia amalnya terputus kecuali dari 3 jalan sampai akhir hadis. Maka orang yang ngomong kalau ayat tadi itu sudah dihapus hukumnya dengan hadis ini, maka orang yang ngomong itu yang terhapus. Ya, orang yang ngomong itu yang terhapus. Maksud Imam Ghazali bagaimana? Kalau orang yang namanya manusia itu ya dapat manfaat kalau amal, kalau enggak amal yang enggak bisa dapat manfaat. Contohnya, meskipun hadis mengatakan kalau manusia meninggal dunia itu amalnya sudah terputus, artinya sudah tidak bisa amal lagi, tapi masih bisa dapat pahala amal. Dari mana? Dari anak soleh yang mendoakan dia, ilmu yang bermanfaat yang dia amalkan dan ajarkan. Ya, ada 3 hal itu yang populer, sebetulnya lebih dari 3 hal. Sebetulnya lebih dari 3 hal, tapi yang populer adalah tiga hal tersebut. Nah, walaupun doanya anak itu manfaat untuk orang tua, amal solehnya anak itu manfaat untuk orang tua, ayat tadi tidak terhapus dengan hadis ini. Kenapa? Karena yang namanya anak itu hasil amal orang tua. Kok bisa begitu loh? Ada loh orang nikah tapi gak mau punya anak. Rapi gelem, anak gak gelem. Ada orang nikah tapi nggak mau didik anaknya sehingga anaknya keluar dari agama Allah Ta'ala. Naudzubillah min dzalik. Jadi kalau sampai anaknya mendoakan dia, itu hasil usahanya, ya hasil amalnya. Kenapa? Waktu lahir mau ngadani, mau ikomahi, mau ngasih nama yang baik, dikenalkan sama masjid meskipun bapaknya nggak ke masjid, dikenalkan sama pengajian meskipun ibunya nggak pernah datang pengajian. Ini kan bagian daripada amal usaha orang tua. Nah, ini berarti bahwasannya sesungguhnya yang sampai itu bukan amalnya anak. Paham ya? Setiap orang tidak mendapatkan kecuali apa yang dia usahakan. Jelas? Jadi sebetulnya usaha anak tidak bisa sampai ke orang tua sebetulnya. Yang sampai adalah usaha orang tua. Kok bisa begitu? Iya, karena anak ini adalah hasil daripada usaha orang tua. Jadi yang sampai itu pada hakikatnya usahamu sendiri semasa hidupmu dulu. Usahamu semasa hidup. Kemudian ada orang lain yang mendoakan. Ada orang lain yang mendoakan. Ya nggak mungkin toh kita mau doakan orang kalau orang itu nggak kita sayang. Ya, kalau orang itu
nggak kita cintai, kalau orang itu nggak baik sama kita. Jadi kalau kita mau doakan orang tadi, berarti orang tadi memang orang baik. Jadi doa kita sampai karena apa? Ya karena kebaikannya dia sendiri. Ustadz, Habib, Kiai, lawang saya nggak kenal sama dia kok. Mana kebaikannya? Nah, kebaikannya dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dia mengucapkan 2 kalimat syahadat karena dia mau memeluk agama Islam, maka dia jadi saudara muslim. Jadi doanya semua muslim pada hakikatnya itu hasil amalnya sendiri, amalnya dia karena mau masuk agama Islam. Sampai di sini jelas? Ya, ilmu yang bermanfaat dikatakan bermanfaat kalau diamalkan dan diajarkan orang lain. Makanya kalau ada orang bisa sholat gara-gara kita, ada orang bisa puasa gara-gara kita dapat pahala sholat dan puasa orang tersebut meskipun kita sudah di alam kubur. Betul. Berarti ini usahanya siapa? Usahanya orang itu atau usaha kita? Usaha kita. Saya nandur kok. Ya, yang nandur. Usaha kita, bukan usahanya. Dia bisa sholat gara-gara kita. Dia bisa puasa gara-gara kita. Dia sehat karena kita biayai. Maka ini semua yang dia lakukan dari amal soleh kita dapat pahalanya. Gara-gara apa? Gara-gara kamu mau ngajari orang sholat, gara-gara kamu mau ngajak orang puasa, yang lain tidak mau. Makanya ayat ini tidak mansuh, ayat ini tidak dihapuskan. Sesungguhnya manusia tidak mendapatkan kecuali apa yang dia usahakan. Kalau bahasa terjemahan bebasnya, sesungguhnya manusia hanya mendapatkan hasil usahanya sendiri. Paham? Nah, bukan berarti usaha orang lain gak manfaat. Jangan salah, bukan berarti usaha orang lain gak manfaat. Nyatanya tadi anak soleh mendoakan, itu juga usahanya anak soleh, manfaat. Ya manfaatnya dari mana? Karena dia punya anak soleh. Itu timbal balik, gak bisa jalan satu arah. Makanya Imam Ghazali selanjutnya mengatakan, wala in kanat mansukhah fama taqulu fi qouli ta'ala. Kalau ayat tadi memang dihapus, maka bagaimana pendapatmu terhadap wahyu Allah yang berbunyi, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan. Barang siapa yang berharap bertemu dengan Tuhannya, maka hendaknya dia beramal soleh. Artinya manusia itu tetap harus punya amal soleh, bukan ngelamun. Ya, jazaa'an bima kanu ya'malun. Kemudian di ayat yang lain Allah mengatakan kenikmatan-kenikmatan di surga itu mereka dapatkan sebagai balasan atas dulu amalnya semasa hidup. Jazaa'an bima kanu yaksibun, ya atas usahanya semasa hidup. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka mendapatkan surga sebagai tempat mereka tinggal. Illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan sholihan. Ya, ayat yang lain, kecuali orang-orang yang bertobat, beriman dan beramal amal yang soleh. Artinya apa? Iman, amal soleh. Tobat, amal soleh. Alladzina amanu wa amilus sholihat. Orang beriman dan beramal soleh. Makanya kelompok ngelamun-ngelamun itu salah. Saya penting aku eling. Yang penting saya ingat Allah, udah gak usah sholat. Yang penting saya ingat Allah, udah tak ngelamun, duduk di rumah ngelamun tok hidupnya. Ya nggak poso, nggak sholat, nggak zikir, nggak sedekah, nggak zakat, ngelamun aja. Hidupnya ngelamun, ya nggak bisa. Ya, walaupun dirinya hatinya penuh dengan ilmu pengetahuan, harus dengan amal soleh.